Halo sahabat semua. Di kampung kami banyak sekali pohon kelapa. Cuman sayangnya banyak pekebun yang sekarang menjual kebun-kebunnya, sehingga pohon-pohon kelapa pun banyak ditebang. Memang sekarang kalau kita hitung-hitung, pohon kelapa ini jadi tambah sempit ya, tambah sedikit walaupun di area pantai sekalipun. Karena itu sekarang kebun sudah banyak dimiliki oleh orang-orang di luar kota dan pohon-pohonnya ditebang. Sobat semua, padahal pohon kelapa ini sekarang bukan hanya bisa dijual buahnya, airnya. Bahkan pohon kelapa ini sekarang kan sudah terbukti bahwa lidinya ini bisa jadi uang. Saya punya kawan penjual sapu lidi. Beliau suka membeli sapu lidi itu per ikat dalam partai besar. Per ikatnya Rp1.500 per ikat. Per ikat itu bisa satu pelepah ini. Satu pelepah ini bisa satu ikat, atau dua pelepah ini satu ikat. Harganya itu 1.500. Tapi dia kemudian menjual sapu lidi ini ke komplek-komplek yang polosan itu, yang cuma diikat. Yang polosan itu sekarang harganya Rp8.000. Dan kalau pakai gagang yang sederhana itu Rp15.000. Tapi kalau gagangnya dibikin bagus, itu harganya sekarang sudah meningkat menjadi Rp20.000. Kemudian sapu lidi ini bisa untuk membersihkan kasur ya. Sapu lidi yang untuk membersihkan kasur itu harganya, dia itu membuat yang harganya Rp5.000. Tapi kalau udah dibikin cantik dengan pakai hiasan-hiasan itu, maka harganya bisa mencapai Rp10.000. Kalau untuk pembersih kasur itu mungkin satu pelepah ini cukup. Nah, kalau kita hitung pelepah yang bisa dijadikan sapu lidi di sini, ini udah ada berapa pelepah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ya, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ya, ini yang udah tua aja udah ada 20-an ya, udah ada 20. Ini untuk sapu lidi, satu ikat sapu lidi itu ini bisa menjadi 15 ikat ya. 15 ikat kalikan, kalau ke pengepul dikalikan 1.500 aja udah 22.000 ya, dari lidinya ya. Tapi kalau mau jual buahnya, lidinya jangan dijual. Karena apa? Kalau lidinya itu dipotongin, nanti akan ada pengaruh ke buahnya menjadi jelek ya. Kecuali kita bisa memanfaatkan sapu lidi yang sudah berguguran, nah, yang sudah kering, yang sudah jatuh ke tanah, itu juga bisa kita kumpulkan. Bahkan di tempat kita itu sebenarnya yang disebut kalari ya, atau bahan sapu lidi itu ya tidak ada orang yang menjual. Berarti kalau ada orang yang mengatakan tidak ada pekerjaan atau kita tidak bisa menjual, sebenarnya kita bisa minta kalari-kalari itu kita kumpulkan dan kita jadikan sapu lidi, kita jual ke pengepul sapu itu ya. Nah, itu dari potensi sapu lidinya. Kemudian ini kan disebutnya barang bank atau pelepah, itu memang di kita tuh belum ada yang menampung. Nah, kita masuk ke buahnya. Buahnya justru yang lebih banyak manfaatnya ya. Bisa diambil tua, maka kelapa ini sekarang harganya Rp8.000. Kalau diambil sabut kelapanya itu murah ya. Sabut kelapanya juga tidak mesti dibuang, dibikin menjadi kokopit, itu juga murah harganya. Tapi kalau banyak juga bisa jadi uang. Batok kelapanya itu bisa jadi briket. Makanya selama ini di kampung-kampung kan batok kelapa itu dibuang-buangin aja, paling dibakar menjadi kayu bakar. Sebenarnya kalau mau dijadikan hiasan apapun itu bagus juga dari batok kelapa. Belum lagi nanti buahnya ya dijadikan santan. Nah, kelapa muda dari perkebunan kelapa itu kan harganya murah. Sekitar kelapa muda itu satu butirnya itu ada yang 1.000, ada yang 750, ada yang menghargai 1.500. Tapi dijual oleh
para penjual es kelapa itu harganya mahal, per butir itu bisa mencapai Rp8.000, apalagi sekarang di musim setelah Idul Fitri ya, musim lebaran sekarang kan, lebaran lagi momennya, itu harganya per butirnya Rp10.000. Nah, luar biasa kan bisnis di pohon kelapa ini, sahabat semua. Nah, sekarang apalagi tren di tempat kita sekarang, pohon kelapa itu bukan diambil buahnya, tapi diambil niranya atau air kelapanya. Ini lebih banyak lagi untungnya, sahabat semua, karena satu tangan kelapa ini ya itu bisa menghasilkan berpuluh-puluh liter ya, bahkan katanya bisa sampai 3 bulan tuh disadap ya. Dan keuntungan kelapa itu beda dengan pohon kawung lah istilah bahasa kitanya. Kalau pohon kelapa itu bisa disadap beberapa tangan ya, tangan-tangan tuh yang tangkai buah itu bisa disadap. Tapi kalau pohon kawung nggak bisa ya, mungkin cuma 1 atau 2 tangan yang disadapnya itu. Nah, sahabat semua yang mau mengebunkan kelapa juga harus siap-siap. Hama kelapa itu apa? Manusia dan tupai. Kenapa manusia? Karena manusia itu tidak lebih jahat daripada tupai kalau sudah berbuat jahat itu ya. Kenapa? Karena kalau tupai kan cuma dibolongin, tapi kalau manusia itu diangkut ke pasar tanpa bayar itu ya. Nah, di kampung kita ya, kakek kami juga menanam pohon kelapa sekitaran ada 20 pohon lebih ya, 20 pohon lebih. Dan sekarang bukan hanya cucunya, bahkan buyut, bahkan di bawah buyut sekarang sudah masih menikmati kelapa itu, karena dari 20 pohon itu per bulan bisalah menghasilkan 100-200 ribu dari penjualan kelapanya ya. Dari lidinya sebentar aja belum kita manfaatkan ya. Nah, itu justru ya, kami memberikan peluang bagi Anda yang mau berbisnis di bidang ini, masih terbuka lebar. Nah, sahabat semua, demikian ulasan kali ini, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.